Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dua materi ya. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dan yang kedua nanti kita akan membahas IPA. Dan tema kali ini kita akan membahas tema 9 subtema 2. Iklan merupakan sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selain media cetak, iklan juga disampaikan melalui media elektronik. Media elektronik berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain televisi, radio, internet, dan reklame bergerak. Iklan dengan media televisi biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Iklan dengan media radio berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Iklan dengan media internet biasanya merupakan teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Sedangkan iklan dengan media papan reklame elektronik biasanya ada di persimpangan lampu lalu lintas atau pusat pembelanjaan. Ciri-ciri iklan media elektronik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Kedua, memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Yang ketiga, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Keempat, khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. Kelima, iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Ayo perhatikan contoh iklan berikut. Yang pertama, iklan tersebut memiliki unsur yang tidak lengkap karena iklan tersebut hanya memuat gambar, tidak ada nama produk, kalimat iklan, dan keunggulan produk. Dan gambar yang kedua, iklan tersebut gambar yang bawah, iklan tersebut memiliki unsur yang lengkap. Kenapa? Karena iklan tersebut memuat gambar, nama produk, dan kalimat iklan yang menarik serta keunggulan produk. Ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau non-formal. Perhatikan contoh iklan berikut. Yang pertama, iklan dengan bahasa non-formal. Dan yang kedua, contoh iklan dengan bahasa non-formal. Kita harus memahami isi iklan dengan baik agar tidak salah dalam menerima informasi. Kita dapat menjelaskan isi iklan dengan cara memahami informasi yang disampaikan dengan garis besar produk yang ditawarkan. Ayo coba perhatikan isi iklan tersebut. Iklan tersebut berisi informasi tentang kelebihan minuman yang ditawarkan. Kelebihan tersebut meliputi kesegaran rasa mangga pada minuman mengandung vitamin C pada minuman tersebut. Menyimpulkan iklan media elektronik. Untuk dapat menyimpulkan iklan media elektronik, kita perlu memahami isi iklan tersebut dengan baik. Cara memahami isi iklan radio yaitu mendengarkan semua informasi yang disampaikan secara saksama. Cara memahami isi iklan televisi yaitu dengan cara melihat,
mendengar dan membaca teks yang disajikan dengan saksama. Cara memahami isi iklan pada media elektronik dan reklame elektronik yaitu dengan cara melihat, mendengar, dan membaca teks yang disajikan. Namun, ada beberapa iklan pada media ini hanya menampilkan gambar atau audionya saja. Karena iklan elektronik memiliki durasi waktu yang cukup singkat, maka sebaiknya setelah menyimak iklan, kita menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil. Jika tidak sempat mencatat, kita dapat merekam iklan dengan alat perekam sehingga kita dapat menyimak secara berulang-ulang. Setelah mengetahui isi iklan, maka kita dapat membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Kesimpulan dapat dibuat dengan cara menyusun catatan yang telah kita buat tentang informasi isi iklan. Kesimpulan dibuat dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami diri sendiri atau orang lain yang membacanya. Kita lanjut di video yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang IPA. Materi tidak hampir sama dengan materi pada subtema 1. Penyusun dalam minuman. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih yang terlarut sempurna. Contohnya ya air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa asin. Kita sudah bahas dengan materi sebelumnya. Dan yang kedua, campuran heterogen. Sama. Maksudnya adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian bawah atau dasar. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal seperti air kelapa dan air minum isi ulang. Zat tunggal itu sendiri adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Campuran dibedakan menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruhnya bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, sehingga kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap seperti senyawa. Campuran heterogen akan mengendap jika didiamkan. Campuran heterogen bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Contoh campuran homogen yaitu yang pertama, minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dengan air.
Dan yang kedua, larutan orarit berasal dari campuran air dengan serbuk orarit. Serbuk orarit larut sempurna dalam air. Dan yang ketiga, alkohol 70% biasanya digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Contoh campuran heterogen. Yang pertama yaitu air kopi yang menyisakan ampas di bawah bagian dasar gelas. Yang kedua, air dan minyak yang tidak menyatu, letak minyak berada di atas lapisan air. Dan yang ketiga, beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar bawah dan tidak larut di dalam air. Zat-zat dalam campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Yang kedua, zat padat dengan zat cair seperti campuran garam dan air. Zat padat dengan zat gas seperti campuran debu dengan udara. Zat cair dengan zat cair seperti campuran sirup dengan air. Jadi zat cair ketemu dengan zat cair. Dan yang kelima, zat gas dengan gas seperti udara atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut, larutan air dan garam. Larutan garam termasuk campuran homogen. Larutan garam tidak menyisakan endapan atau sisa dari garam. Dan yang kedua, larutan air dan tepung. Larutan tepung tapioka termasuk campuran heterogen. Larutan ini menyisakan endapan. Begitu juga dengan air dan bubuk kopi. Bagian bawahnya masih ada endapan. Tugas di rumah, kerjakan halaman 48, nomor 1 dan 5. Dan yang kedua, kerjakan halaman 55, nomor 1 sampai nomor 5. Dan sekian materi dari Ustadz. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa murojaahnya. Jangan sering main HP lagi. Jangan dimanfaatkan liburan untuk sering main HP. Jangan lupa belajarnya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.